wabarakatuh. Pas. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang terhormat kedua orang tua saya yang ada di rumah, semoga sehat selalu dan semoga kita juga dilindungi oleh Allah. Yang terhormat Abi Hanif, Umi Ida selaku pengasuh pesantren Suprekan Luar Ibadiyah. Yang terhormat Mas Sawa, Mas Sanik selaku direktur pesantren Suprekan Luar Ibadiyah. Dan yang terhormat para pengurus, yang terhormat para guru-guru dan semua teman-teman yang tercinta. Oke, perkenalkan nama saya Sania, saya dari kelas 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akhlak tercela kepada sesama manusia. Jadi akhlak tercela kepada sesama manusia sama kepada diri sendiri itu beda. Jadi kalau sesama manusia itu kita tuh kayak apa yang kita lakuin itu dapat memberikan orang lain. Tapi kalau misalnya untuk terhadap diri sendiri maka nanti dapatnya hanya ada pada diri kita sendiri. Nah, ini akhlak tercela kepada sesama manusia. Nah, akhlak tercela kepada sesama manusia itu ada 4. Yang pertama itu ada hasad. Nah, hasad itu adalah iri hati, dengki dan sebagainya. Nah, kayak ya sebangsa dengki-dengki kayak gitu. Nah, itu tuh kayak dampak negatifnya tuh dia tuh dapat merusak pahala yang telah dia dapat banyak. Meskipun dia udah dapat banyak pahala tapi dia mempunyai sifat hasad, maka pahalanya tuh akan dapat merusak. Jadi secara tidak langsung kita tuh dapat menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam api neraka. Nah, dan kayak dampak negatifnya yang lain juga kita tuh dapat menyiksa batin karena kayak terdapat perasaan bersalah pada diri kita karena telah iri. Jadi kayak nggak suka banget dia tuh kayak ya insecure kayak gitu. Nah, habis itu yang kedua itu dendam. Dendam itu adalah suatu keinginan yang keras untuk membalas kejahatan orang lain. Jadi kalau misalnya contohnya tuh ya kayak si A itu habis mau ngebunuh aku gitu. Nah, habis itu aku tuh kayak kan kesel kan, siapa juga yang mau dibunuh. Udah, jadi aku tuh berniatan untuk balas dendam bahwa aku tuh mau kayak bunuh si A, bunuh balik gitu, balas dendam gitu. Nah, kayak gitu. Itu contoh dari balas dendam ya, dari dendam. Nah, habis itu dampak negatifnya dampak kayak dampak yang positif itu dampak negatifnya itu atau kayak kita tuh harus menyimulasinya itu bahwa setiap kita tuh harus menyadari atau cara menghindari agar kita tuh tidak mempunyai sifat dengki, dendam. Yaitu adalah bahwa kita harus menyadari bahwa manusia itu berpeluang untuk berbuat jahat. Jadi semua manusia itu nggak tentu baik. Jadi kan di setiap kebaikan, sebaik-baiknya orang pasti dia juga pernah berbuat jahat kan, dan sejahat-jahatnya orang pasti dia juga pernah berbuat. Itu yang ketiga itu ada ghibah dan fitnah. Ghibah dan fitnah itu adalah membicarakan kejelekan orang lain. Saya membicarakan kejelekan itu orang lain itu adalah ghibah, dan habis itu kita sebarkan ke orang lain. Nah, itu kalau itu beritanya nggak benar, itu bisa menjadi fitnah dan kita akan mendapatkan dosa setiap apa yang telah kita katakan. Nah, dampak negatifnya atau akibatnya untuk diri sendiri gitu, kita tuh bagi orang lain diri sendiri tuh kita tuh dapat menjatuhkan nama baik kita sendiri karena nama kita sendiri dan juga nama orang yang telah kita gibai atau kita fitnah. Nah, kayak gitu kan, kayak misalnya itu loh dari itu katanya kayak gini itu kan kayak gitu, kayak itu. Situ kita tuh dapat merusak hubungan persaudaraan. Jadi yang pas kan bakal awalnya hubungan kita tuh baik karena kita tuh fitnah atau menggibah satu saudara kita, maka hubungan kita bisa menjadi terpecah atau rusaknya persaudaraan. Situ kita tuh tidak caranya untuk menghindarinya itu kita tuh tidak boleh mudah percaya kepada berita-berita yang tersebar kecuali dari mulut orang yang mengalami atau orang yang berada dalam berita tersebut. Itu yang terakhir itu ada namimah. Namimah itu adalah mengadu domba. Nah, kayak mengadu domba itu contohnya kayak dia bilang, itu loh si itu bilang katanya kamu kayak gini. Nah, itu bilang ke si A, si B itu ngomong ke si C katanya si A itu loh kayak itu dia tuh katanya kamu tuh kayak gini. Habis itu kalau ketemu si A dia tuh ngomong si C lo katanya kayak gini, itu ngadu domba. Nah, akhirnya si A sama si C itu nanti tuh berantem gara-gara omongan kamu, kayak ngebakar omongan kamu. Nah, akibatnya tuh kita tuh dapat merasa tidak tenang karena apa yang telah kita katakan atau kita akan kayak gini ini adalah spoil. So muncul
rasa benci. Nah, bagi orang lain yang kita adu domba tadi muncul rasa benci terhadap mereka, atau bisa juga mereka tuh benci sama kita gitu ya, karena mereka sadar bahwa kita adu domba. Itu kita tuh dapat merusak hubungan persaudaraan. Nah ya, hubungan persaudaraan itu penting ya, jadi jangan dirusak. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata atau salah penjelasan. Intinya salah mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.